nggak ke Cirebon lagi. Pernah beberapa waktu tapi singkat saja karena Cirebon ini seringkali jadi transit, kota transit. Dan ini on the way back home ke Jakarta dalam rangka safari. Dan senang sekali saya mendapat rema yang luar biasa pagi hari ini. Coba kalau di setiap kota ada insen, itu bau harum di hadapan Tuhan. Kota itu akan menjadi kota perlindungan. Amin. Dan kota itu akan menjadi kota kesukaan Tuhan. Bait Allah yang ada itu adalah kita sebagai umat Tuhan. Yang memuji memuliakan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Enggak lihat masalah tapi fokus menyembah Dia. Memuji Dia, menyembah Dia. Nah, ini satu kehormatan bagi saya untuk bisa ada di tempat ini dan setiap kota ada pesan khusus, jadi bergumulnya luar biasa dari semalam sampai tadi subuh saya bergumul dan ini bukan khotbah tapi menyampaikan pesan Tuhan. Jadi ganti lagi sampai di situ saya dapat sesuatu lagi. Wow, jadi tolong jangan terkaget-kaget ya, sayanya yang kaget justru. Kita akan langsung baca firman Tuhan di dalam kitab Lukas pasal yang ke-8. Lukas pasal yang ke-8 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Kita akan baca bersama-sama ya. Saya sekali lagi bukan rangkaian khotbah tetapi ini satu rema buat setiap kita. Itu pesan-pesan Tuhan dan saya yakin teman-teman saya juga dari berbagai kota mungkin ikut live streaming. Jadi ini adalah pesan buat setiap kita di mana ke depan ini ada perkara yang luar biasa. Masalahnya pun luar biasa. Tapi justru di balik semua kegoncangan Tuhan itu menguji kita. Kita semakin kuat bahwa generasi ke depan ini generasi yang benar-benar akan melihat Habakuk 2:14. Bumi akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Seperti air yang menutupi dasar lautan. Siapa yang percaya kita akan dipakai Tuhan. Gak peduli background Anda apa, bagaimana pendidikan Anda, harta seberapa yang Anda punya. Tetapi kalau if you are ready today, wow. Ini the golden period of time ke depan. Tuhan akan pakai setiap kita. Amin. Yuk kita akan baca di dalam Lukas 8 ayat 22 sampai 25. 1, 2, 3. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Amin. Masa pandemi COVID-19 ini, jujurnya sepertinya Tuhan ini silent. Gak bicara spesifik. Banyak nubuatan gak tepat. April akan berhenti, Juni akan berhenti, September akan berhenti. Buktinya masih panjang. Saya mengundang banyak hamba-hamba Tuhan yang suara kenabiannya hebat, kelas dunia. Salah lagi nubuatannya. Why Tuhan so silent? Lockdown ini membuat semua orang ketakutan dan paranoid. Apalagi kalau kita dengar berita varian baru akan datang. Di Indonesia gelombang 2 dan 3 serempak akan datang. What is happening today? Seusia saya gak pernah saya ngalami peristiwa kayak begini. Berabad-abad banyak orang gak pernah mengalami peristiwa seperti ini.
Dalam setahun ini banyak hamba-hamba Tuhan dipanggil Tuhan karena COVID. Itu teman saya puluhan, mungkin ratusan. Saya masih ingat ketika Indonesia ini heboh. Pertama kali di PSBB ketika klaster Lembang. Ya, masih ingat kan hebohnya klaster Lembang? Itu saya pembicaranya. I was the speaker at that time. Saya harusnya nginep di situ, tapi saya pulang ke Jakarta. Saya hanya bicara terus pulang, dan seorang hamba Tuhan Pak David Cakra itu hamba sahabat saya. Ketika saya menyampaikan, itu kan beliau ngumpulin sekitar 200 atau 300 pemimpin gembala, para gembala. Saya dikasih waktu 1 jam, baru sekitar 20-an menit, saya stop, gak bisa ngomong. Pak David di depan saya nangis. Waduh, gimana saya bisa khotbah? Gak pernah seorang hamba Tuhan besar seperti ini. Jadi saya stop. Semua diam. Dan saya katakan, yuk kita tersungkur semua. Jangan ada yang duduk. Tuhan mau bicara sesuatu dan saya mau stop khotbah saya. Tersungkur. 15 menit, 20 menit, 30 menit tersungkur. Setelah itu saya serahkan waktu kepada David Cakra. Hamba Tuhan yang saya benar-benar merasa kehilangan. Lalu dia gak bicara, dia malah nyanyi lagu-lagu yang dulu. Lalu dia bicara seperti seorang bapa. Mari kita datang kepada Tuhan, dia katakan. Dan hati yang hancur. Dia bicara dengan pelan. Dia minta para pemimpin se-Jawa Barat dan bahkan di berbagai provinsi lain datang, dia peluk. Mungkin setengah jam, 1 jam, sampai udah hampir lama nih, hampir malam nih. Saya udah mesti balik rush back ke Jakarta. Lalu Pak David bilang, Pak Daniel terusin, kata saya, I have no words anymore. Saya nggak punya bahan khotbah lagi to speak up. Lalu anaknya ambil sesi dan sebagainya, lalu saya permisi, saya pulang ke Jakarta. Itu kali terakhir saya melihat dia. Banyak hamba-hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan dalam setahun ini membuat memori di saya. Sebelumnya kita makan bareng, sekarang udah gak ada. Saya sampai cek ke dokter, bener gak kalau saya terpapar gak? Atau gimana, saya dicek di ronsen. Waktu itu kan belum ada PCR. Enggak, clean, bersih. Kecuali ada garis putih, itu dulunya ngerokok ya. Berarti tahu saya suka ngerokok dulu. Dokter aja tahu, gimana Tuhan gak tahu gitu kan. So, I'm learning. Saya sedang belajar dengan kehidupan sekarang. Kita ada dalam satu masa saat ini, masa yang paling menentukan. Kalau murid-murid Tuhan Yesus, apa mereka nggak tahu siapa Yesus? Ada di perahu itu. Mujizat demi mujizat terjadi. Tetapi ketika ada gelombang, ombak, angin sakal datang. Guru lagi ngomongnya. Guru. Binasa kita nih. Tahu gak kata binasa itu kurang ajar banget. Kalau mati masih mending. Binasa itu kayak gimana itu kan?
something yang terlalu vulgar dah gitu. Musnah. Sampai Yesus bingung, di mana kepercayaanmu sebetulnya? Where is your faith? Kita menyembah Tuhan bukan karena kita takut COVID. Supaya kita bebas masalah. Supaya kita diberkati. Supaya kita dilindungi. Tetapi kita menyembah Tuhan karena Dia ingin dianggap sebagai Tuhan. Amin. Supaya ada bau harum di hadapan Tuhan. Ketika saya pikir-pikir, saya kontak teman saya Pak Wisnu, itu teman saya udah puluhan tahun. Kita tahu adatnya masing-masing, dua-duanya sangwin ya. Antara perlu nggak perlu gua ke Cirebon ya. Sebenarnya nggak, nothing to do lah gitu, ngapain gitu kan di Cirebon. Saya ini belajar dituntun Tuhan dalam kali-kali ini karena mengunjungi kota-kota tuh biayanya mahal dan bukan biaya, maksudnya cost-nya mahal. Maksudnya resikonya mahal. Apalagi pergi ke pulau. Perlu saya ke sini emang? Enggak perlu. You can worship God without me. Tetapi saya mencoba taat. Kadang taat itu enggak suka. Taat itu melawan daging. I don't want to be there. So hard to build the unity. Emang gue yang mesti ngehubung-hubungin gereja-gereja? Ya ilah, mending ngurus Indonesia daripada mempersatukan gereja. Minta ampun Tuhan aja sampai nangis-nangis. Kalau Pak Wisnu bohwat, Tuhan juga bohwat. Melihat gereja untuk bersatu. Bersatu itu hanya satu kuncinya, humble. Kalau soal doa kita jago, soal worship kita jago, ibadah kita jago banget. Don't you know, gerakan doa di dunia yang terhebat itu di Indonesia. Di Indonesia nggak ada lagi. Siapa yang ngalahin Indonesia kalau jurusan doa? Negara bukan mayoritas Kristen, tapi doanya kenceng. Karena kita memang we are living in the spice road. Spice itu rempah-rempah bau harum di hadapan Tuhan. Coba pergi ke Ambon. Udah, kalau di Ambon kita, namanya spice kan. Itu kalau saya di sana, kalau udah baru nyanyi orang Ambon nyanyi, sampai langit juga bergetar. Kita merasa merinding gitu, gimana? Coba konferensi internasional tanpa kehadiran orang Indonesia, sama dengan sop tanpa garam. No Indonesian, no Indonesian. Kita lihat perjalanan Yesus membawa murid-muridnya ke seberang. Apakah setan gak punya strategic plan? COVID ini dari setan. Teror. Dan sumber teroris itu setan. Membuat kita semua ketakutan. Ada beberapa orang nganggap saya ini nekat loh ada di Cirebon. Lu mestinya diem di kamar, diem. Saya baru pulang dari NTT bulan kemarin dengan Pak Edison, Ibu Lady juga ke NTT. Ini sahabat-sahabatku, nanti kita plan semalam kita mau ke NTT lagi minggu depan.
Kami kemarin Zoom di Cirebon, planning untuk NTT. Oh my God, kita mau bawa worshiper, mau tim musik, dan kita mau, ya kalau Tuhan berkenan kita bawa bantuan lagi ke sana. Bukan sekedar bantuan, tapi kita mau menggerakkan mereka untuk wake up, untuk bangun dari tidur. Lalu mereka memberikan pesan kepada kita, wah di daerah ini itu pendeta-pendeta pun bisa terbang, bisa ban mobil meledak mendadak kalau pergi ke tujuan itu. Kata saya yes. Gimana Pak Edison? Takut nggak? Bila mendadak ada bola api nyerang kita, fine. Saya pergi ke Cirebon ini, there is a key in this city. Ada kunci di kota ini. Enggak ada yang bisikin saya soal ini. Pak Wisnu kalau ngundang saya paling makan doang dah. Makan yang enak di mana gitu. There is a key in this city. The key of the kingdom of heaven. Kok ternyata saya pelajari perjalanan saya dari 15 hari ini, saya pergi ke Pekanbaru, saya pergi ke Temanggung, saya pergi ke Purwokerto, saya lihat candi dan kerajaan, termasuk in this place is the kingdom. Tetapi di Cirebon ini the kingdomnya ini invisible. Invisible itu nggak kelihatan, antara nyata tapi berkuasa. Nggak kelihatan tapi powerful. Jadi kata saya, Tuhan apa maksudnya? Di Temanggung saya pergi ke satu desa, ada namanya Desa Kaliangan. Kayak pengangguran aja ya, kita pergi ke desa belusukan. Ternyata ada candi dan ditemukan peradaban kuno abad 2 Masehi. Abad 2 Masehi tahun 200-an. Indonesia tahun 200-an ada peradaban tinggi di Temanggung, di Parakan. Oh my God. Sebelum Arab ada, sebelum apa bangsa lain ada di situ, di Jawa Tengah. Oh my God. Dan itu desa disebut desa pemujaan. Dulu Hindu. Ada altarnya. Meskipun batu-batu numpuk, tapi itu desa kuno peradaban dan pemujaan. Disebutnya gitu. Wow. Kalau saya sih demen soal sejarah gitu kan. Jadi setiap wilayah itu punya kekuatan, roots, akar. Akar itu bisa dari mitos, tradisi, budaya, agama akhirnya. Di Temanggung ditemukan dulu Hindu, berubah jadi Islam, bahasa Arab. Pertanyaannya, do you know about the culture of the kingdom of God? Sejak dari awal Yohanes Pembaptis selalu ngomong kerajaan Allah sudah dekat. Khotbah Yesus pertama kali, the kingdom of God is among you, ada di tengah-tengahmu. Kenapa gereja ditempatkan di satu wilayah? Pertanyaannya gitu. Yuk gantian sama saya, giliran Jakarta, saya orang Bandung tinggal di Jakarta. Mau gantian? Belum tentu. Aku betah di Bandung, gak betah aku di Cirebon, panas tampun. Tapi mungkin Anda pergi ke Bandung, macetnya, dingin. Karena Anda udah biasa berpanas-panas. Tetapi bukan soal itu. Take dominion in your territory.
today. Aduh, bahasa naon eta. Ambil kekuasaan untuk teritorimu now. We address seperti Efesus 6 ayat 11 sampai 18, perlengkapan senjata Allah, tapi enggak perang-perang. Tapi we don't fight. Kita hanya performance pakai baju seragam senjata Allah. But we don't take action to fight, to take dominion. Kenapa saya jadi khotbah kesini? Baca lanjutannya. Di dalam Lukas 8 ayat 26. Lalu mendaratlah Yesus. Udah beres tuh urusan kegoncangan, turbulence. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hei Yesus anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya Legion, karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon Yesus supaya ia jangan memerintahkan masuk ke dalam jurang maut. Jurang maut. Kata jurang maut ada 9 kali tertulis di dalam Alkitab. So this is the message, okay? Sebelum COVID-19, saya dibawa the journey oleh Tuhan ke negara-negara yang benar-benar nggak terbuka untuk kita. Saya masuk ke situ dan saya berdoa, aduh saya mesti berdoanya gimana, berdoa juga mesti hati-hati. Saya hanya berdoa, Tuhan thy kingdom come. Aku lock semua yang harus di lock dan aku unlock. Unlock itu apa? Supaya penginjilan masuk. Bisa lockdown setelah itu. Saya yakin bukan saya sendiri berdoa, tapi ini pengalaman saya. Saya hanya duduk, kadang di Yerusalem dan di negara-negara yang terlarang buat kita. Saya duduk begitu, Tuhan, I lock, aku tutup. Terus Tuhan bicara mengenai unlock. That you are holding the key of kingdom of heaven. Kita memegang kunci untuk apa? Kalau nggak ketemu pintu, pajangan, banyak. Kunci itu jadi gantungan, pajangan. No, the key is to open the door. 3 yang Tuhan berikan kepada saya, unlock the nations. Apa itu? Indonesia memegang kunci untuk mengunlock the nations. Negara-negara yang tertutup akan dibuka. Indonesia is holding the key for the world. Kedua, unlock the treasure. Unlock the treasure ini apa? Harta kekayaan yang terpendam. Jadi Indonesia yang kurang ini adalah sebenarnya Isakar dan Zebulonnya nih. Enggak ada eksekutornya. Apa-apa doa, apa-apa doa. Doa lebih banyak, kita lebih dituntut. Saya ini penggerak doa. Saya berdoa banyak untuk NTT, terjadi topan seroja. Tuhan, Engkau memukul. Tuhan ngomong, lu pergi sono. Ya zaman kiri gue pergi. Apalagi kemarin ditakut-takut nanti ada bola api, nanti ban meledak. Puji Tuhan, berarti gue bener pergi ke sana. Ya Pak Edison, berarti Pak Edison bener pergi ke sana. Kalau nggak ada apa-apa, udah setan tuh nggak takut. Kenapa
Orang NTT itu timur. Timurnya Indonesia. Timurnya timur dunia. Saya pernah bicara begini di Dili juga nih. Kenapa Anda negara paling lemah sekarang? You don't know how to use the key. Kalau nggak ada Topan Seroja, kita juga ngapain ke sana? Pulau banyak, 17.000 pulau di Indonesia. Pulau indah, banyak, nggak usah ke sono. Mana pengelola-pengelola? Para Zebulon. You just do for your own business alone. Sementara World Economic Forum ketika masa pandemik pada bulan Juni 2020 di Davos, mereka udah rapat 2030. Mereka ngeset namanya The Great Reset Today. Dan mereka tagline-nya 2030 you will own nothing but you will be happy. Aduh, maksudnya apa? Yang kaya akan dinolin, yang utang akan dinolin. Lebih dari Great Communist. Maksudnya apa itu? One World Economic System. 2023 siap-siap kita akan jadi cashless society. Unlock the treasure maksudnya apa? Uranium ada di Indonesia. Tembaga ada di Indonesia. Ya, sekarang raja-raja Arab lagi pusing nih. Karena mungkin fosil itu akan gak dipakai lagi minyak bumi. Where is the future of the world? Indonesia. Mana sebulon-sebulonnya? Mana Yusuf-Yusufnya? Saya sampai bulan kemarin pergi ke Mesir. Gimana sih rahasia Yusuf? Padahal lumbung pangan dunia itu ada di Indonesia sekarang. Secara geografi, musim, dan kita lihat dari letak yang tropical itu kan ada Brazil, Afrika. Yang mana yang tersubur? Indonesia. Yang ketiga, unlock apa? DH. Nah pagi ini aduh Ibu Nani, aku amper-amper gak kuat. Mau cerita ini tuh unlock DH. Aduh DH apa nih? Unlock DH itu adalah age itu musim, abad, akan ada ke depan apa? Lubang jurang maut akan dibuka. Aduh, aku gambaran sedikit aja ya aku share di sini ya. Melalui apa lubang jurang mautnya? Teknologi, keuangan, emas, cryptocurrency. Sorry I have to say, jangan marah ke saya, oke? Apa dosa? Enggak dosa. Salah? Enggak. Bitcoin? Salah? Enggak. Tapi jago kalau Anda nggak setiap 5 menit lihat ini. Baca firman lupa. Teman-teman saya puluhan sudah jadi korban. Perjalanan saya ke beberapa kota ini juga saya ngelihat mereka lagi makan sama saya. Iya Pak Daniel. Iya Pak Daniel. Lihat apa loh? Lihat apa itu? Teknologi. Saya pergi ke CERN di Geneva. Banyak hamba Tuhan gak mau ngerti atau bodoh, memang bodoh tuh hamba Tuhan. Itu portal akan dibukakan. CERN itu CERN itu acceleration technology. Science itu akan dibukakan. Itu lubang jurang maut. Itu persis di dalam kitab ini nih. Oke. Wahyu 9. Ayat 1, lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu-pintu jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur, dan matahari dan angkasa menjadi gelap dan asap lubang itu. Jadi apa sih makhluk-makhluk itu? Nepilim.
Itu apa Nephilim tuh? Nah ini mesti seminar, saya nggak bisa pagi begini terlalu ini, mesti karena ada movie-nya, ada slides-nya. Tahu nggak robot Sofia? Robot Sofia itu kan dikasih paspor kan, paspor pertama Arab Saudi. Dia smart, artificial intelligence. Tahun ini 3.000 Sofia baru 10.000 kali lebih cerdas dari Sofia yang pertama. Oh my God. Semua akan punya paspor. Jadi era ke depan transhumanism. Aduh, apalagi nih istilahnya? Artificial intelligence. Apa itu? Penggantian kecerdasan otak manusia. Kalau ini kan saya tuh pelupa, Pak Edison apalagi lebih pelupa gitu. Kalau robot lebih lama, lebih tua, lebih cerdas. Karena menyerap terus. Restoran di Jakarta udah pakai robot, nggak pakai pelayan, nggak batuk lagi, nggak pernah demo lagi kalau robot toh. Bapak Ibu nerangin gini, oh my God, nggak mudah buat saya. Melawan arus. Berarti teknologi jahat bukan, itu alat, sarana. Kita juga pakai sarana kan, sekarang bisa online seperti ini. Good, pergunakan itu. Jangan sampai di take down aja nanti, nyebut kata Yesus di take down nanti. So, coba 2 slide ini, nggak apa-apa ya, saya coba ini sebagai brainstorm aja gitu. Slide ini, apa dekade ke depan? Supaya kalian ngerti. Jangan sorga ngerti, di bumi nggak ngerti gitu kan. We have to bring heaven on earth. Dari yang pertama, slide pertama. Collapse of governments. Oh my God. Kenapa? Karena di dalam kitab Hagai, Ibrani 12. Aku akan goncangkan kerajaan-kerajaan. Pemerintah-pemerintah. Semua sistem Babel. Kebangkitan people power. Teroris domestik maupun internasional akan bermunculan di mana-mana. Dengan gaya dan itu bisa pakai isu agama ke depan. Terus yang keempat disebut failed states, negara gagal. Akan terjadi di mana dan sudah mulai terjadi di mana-mana. Terus resesi ekonomi global, sekarang udah depresi ya. Jadi Indonesia ini fragile five disebutnya. Fragile five itu apa sih? Rentan. Kalau fragile itu barang pecah gitu. Hati-hati kalau fragile itu, kalau kita angkut barang di pesawat itu disebut fragile. Hati-hati jangan pecah. 5 negara yang rentan, Indonesia, India, Turki, Afrika Selatan dan Brazil. Kita perlu doa sungguh-sungguh untuk hal ini. Dan tahun ini, akhir tahun ini Indonesia akan mengalami 14 juta orang pengangguran. Terus 7, kejatuhan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh sosial, politik, agama. Kenapa? Mereka kehilangan losing trust. Lagi sulit kok nggak bantu. Gak ada jalan keluar. Terus 8, perubahan drastis budaya. Kita budaya aja udah beda sekarang. Duduk juga nggak boleh rendengan. Kita mesti masuk ke sini mesti cuci tangan. Itu budaya itu udah. Natal yang waktu tahun-tahun kemarin kita sun-sunan. Sekarang Natal sekarang ada sun-sunan nggak ada tuh. Saya kehilangan ini di keluargaku jadi begini. Antar keluarga, apalagi mami mertua saya tukang ngesun semua itu. Kok kenapa sih mami pakai masker? Selamat Natal. Selamat Natal. Kok jadi begini keluarga Panji? Kan pemerintah, aturan. Jadi antar keluarga aja curiga. Bersin dikit, bersin. Bersin, apa dosanya bersin? Terus jadi moral dan etika. Jangan sampai anak-anak Anda nih, cucu Anda, kalau udah lagi, ya opah, ya kenapa opah?
Ya Opa ngomong aja Opa. Black hole. Ini tuh hipnomagnetik. Ada hipnotis. Tahu nggak? Kalau di laptop ada auto translate. Kalau YouTube bahasa Inggris atau bahasa India ke Indonesia. Masa bisa Holy Spirit kan Roh Kudus. Kenapa terjemahnya jadi hantu kudus? Oh my God. Kata saya ini gimana cucu gue yang baca. Terus udah gitu. God will send you somewhere. Tuhan akan mengirim. Dewa akan kirim kamu. Itu banyak istilah diplesetkan. Bukan diplesetkan, memang terjemahnya begitu. Yang salah Anda, bukan Google-nya. Nggak ngapalin. Jadi bukan Google-nya jahat, nanti ada automatically itu di take down. Sekarang Anda tadi nyanyi, coba worship pakai lagu Hillsong, langsung di take down. Royalty man. Jadi sistem. Jadi teknologi yang membuat Anda diatur. Sekarang bayar pakai kredit card, pakai debit card. Itu semua melalui satu kota namanya Basel. Dan dapat komisi. Satu hari berapa triliun transaksi. Anda ke ATM aja ambil 50.000, sekali ambil makanya 5 juta, jangan 50.000 gitu. Terus transaksi, Anda itu kan kena komisi dan itu data udah terserap. Jangan ngomong vaksin, itu mah udah kuno. Oh my God, itu diributin sekarang. Big data itu udah menyerap data Anda semua. Yang sedang Facebookan muka Anda aja udah ada di situ. By face identity. Jadi kita nih banyak terlalu naif gitu keluar berita ini. Di kemana? Padahal itu udah sistem, udah on system. Terus apalagi? Pemanasan global dan peningkatan bencana alam. Super typhoon akan terjadi lebih banyak lagi. Indonesia biasanya nggak kena topan Seroja ini ke NTT pertama kali. Biasanya ke Filipina terus. Negara Kristen satu-satunya di Asia. Terus akselerasi teknologi IoT, Internet of Things. Dan bayangkan Indonesia bulan ini sudah masuk 5G. 5G. 5G itu cepat lu, hati-hati itu anak-anak kecil. Itu langsung mendownload video yang 3 jam aja bisa cepat sekali. Terus konflik agama dan kedaulatan, distrust authority. Lalu paperless, saya udah sebut 2023 paperless. And cashless. Cashless society. 5G, 6G, tahu nggak di Wuhan itu 6G, my God. Wuhan, kota Wuhan yang dipercaya itu penyebar COVID-19 itu sebenarnya ada lab dan itu the most cyber city in the world. Terus, oke, saya nggak mau ke sini, dah. Kembali ke sini. Setan punya strategic plan. Membuat Anda ketakutan di danau dan Anda ngomong mati, binasa kita. Kita binasa Yesus. Sial nih kita. Mati. Bangkrut kita. Itu masih mending soal bangkrut. Ini binasa. Binasa itu finish. Oh, nggak ada keturunan juga nih. Yesus bukan marah ke amukan badai itu. Malah terjemahan aslinya Yesus ngomong bingung ya. Lu nggak ada iman sama sekali. Di NTT kurang doa.
pergi ke Soe. Saya pergi ke Soe di sana karena saya takut emak-emak ini udah pada nanti keburu meninggal. Saya ingin lihat saksi-saksi gimana air berubah jadi anggur. Mama, saya ngomongnya, Mama, air berubah jadi anggur kah? Di sini tahun 65, bukan 65. Sekarang masih Mama, masih mau. Nanti kita berdoa dulu. Saya cium-cium, bener gak nih, bener gak? Gitu kan? Ini kan air tanah, sedangkan air anggur itu kan dari buah, beda sarinya kan. Bener loh, kayak arak. Terus saya ngomong, Mama Yakoba namanya. Mama, saya dengar Mama dulu bangkitan satu orang mati, bangkit lagi. Di sini sudah biasa. Udah biasa. Buat orang Jakarta nggak biasa ini gitu. Satu orang dibangkitkan ya Mama. Luar biasa Mama punya iman. Kata saya. Bukan satu, banyak yang dibangkitkan sama Mama. Banyak. Dan saya ketemu orang yang mati dibangkitkan lagi juga ada tuh. Buktinya kan kita tuh imannya orang Cirebon, orang Jakarta kan iman Thomas. Kalau belum menyaksikan nggak percaya gitu kan. Kurang doakah? Anak-anak kecil di menara doa kita di Kupang jam 4 pagi udah berdoa. Saya bener nggak dipaksa kali dijewer sama orang tuanya kupingnya. Enggak loh, mereka bahasa roh, mereka umur 5 tahun udah berdoa jam 4 pagi. Karena cucuku susah bener bangun jam 8 pagi juga. Mereka sudah berdoa. Kurang doa. Sekarang begitu ada topan seroja. Semua seperti kelimpungan. Matilah kami. Where is your faith? Strategi setan melalui pandemi ini membunuh iman. Kenapa? Karena di seberang di Gerasa itu ada legion. Di sana sudah nyetop perjalanan Yesus dan murid-muridnya. Tahu nggak sekarang rencana jitu strategi setan? You mendingan diam, don't cross the border, okay? You just stay in your place. Stay in Yerusalem, padahal Yesus kata, go from Yerusalem ke Yudea. Itu simultan. Dan, bukan lalu, bukan Yerusalem. Dan Yudea. Dan Samaria. Sampai ke ujung bumi. Legion itu, legiun. 5.000 orang. 5.000 setan. Di mana setan tuh tahu kalau Anda menyeberang. Nah, gue stop deh imannya deh. Melalui badai deh. Ada strategic plan. Makanya kenapa Abraham spesialnya apa? Dia taat, meskipun ada masalah dia taat, begitu aja. Nah aku nih kadang kurang taat, begitu ada masalah. Bukan buah, Tuhan gak ada konfirmasi. Kita nih kan kalau misalkan punya imannya, kalau menerima sesuatu terima tanpa doa. Kalau memberi bergumul dulu. Satu deposito 100 juta kasih 50 juta. Nanti 40 hari puasa dulu. Setelah itu nanti ada 3 nabi bersabda. Bukan itu, taat itu sampai mati. Who will stand for Indonesia until you die? Who will stand for Cirebon until you die? Makanya Tuhan katakan, aku cari seseorang di tengah-tengah. Orang yang hendak mendirikan tembok dan mempertahankan negeri. Supaya jangan kumusnahkan. We have to approach the tradition. Karena tradisi di Gerasa, don't cross the border, you will die. Ada orang jahat yang punya legiun di situ, 5.000 setan di situ. Sementara kita setting semalam, don't go
untuk NTT. Nanti bisa ada bola api nyamber kamu, ban meledak dan sebagainya. Jangan dengar suara setan, kita dengar suara Tuhan. Engkau semua akan dipakai Tuhan secara dahsyat. Engkau ada urapan khusus, ada jubah khusus untuk memasuki the new age. New age itu banyak di ini, padahal new age itu Matius 24 ayat 8. Musim baru itu tuh istilah Tuhan, cuma dipakai oleh Illuminati. New age. Siapa yang percaya kita akan dipakai Tuhan secara dahsyat? Engkau bukan hanya nerima mujizat, kau akan melakukan banyak mujizat. Tanah yang tandus sekalipun engkau akan buat subur. Tanah yang diinjak oleh engkau akan diberikan kepadamu. Kerajaan-kerajaan setan akan diruntuhkan. Because you are holding the key of the kingdom of heaven. Di mana dunia boleh bangkrut, dunia boleh mengalami krisis apapun, tetapi kerajaan Allah gak pernah bangkrut, kerajaan Allah gak pernah krisis. Dia siap untuk melimpahkan segala sesuatu kepada kita. Mari kita bangkit berdiri, kita minta satu impartasi dari Tuhan langsung, supaya kuasa Tuhan bekerja melalui hidupmu dimanapun kau berada. Jangan ketakutan, jangan tinggal dalam ketakutan. Dia pagi ini Tuhan saya ngomong, I will give you the secret. Aku akan berikan kepadamu rahasia-rahasia mengenai kerajaanku. Oh God, kata saya, aku gak bisa berdiri nih. Aku akan berikan kepadamu the strategic plan of the kingdom of God. Saya kata, Tuhan, who am I? Siapa saya? Kok bisa di tempat ini aku ngomong seperti ini? Tuhan katakan, aku akan berikan kepadamu rahasia yang selama ini. Jadi something yang invisible kok bisa buat visible. Tuhan akan berikan kekompakan, kepekaan, keakuratan, kedaulatan, keperkasaan, and the glory, kemuliaan. Angkat tanganmu, penuh dengan Roh Kudus. Urabasyanda baralamas, hirabasyanda baralamas. Penuhi. This is the key city. Tuhan, mereka punya otoritas, mereka punya strategic plan. Kami katakan lubang jurang maut boleh dibukakan, tetapi kami akan memenangkan jiwa-jiwa. Kami tidak bisa menengking apa yang ditulis oleh firman Tuhan, tetapi kami akan merebut jiwa-jiwa sebanyak-banyaknya. Ini the key, ini kunci daripada lumbung, di mana panen besar akan terjadi, panen jiwa-jiwa akan terjadi. Urabasyanda baralama sikididayo, penuh dengan Roh Kudus. Urabasyanda baralama sikid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 d. Kami tidak mau disebut menjadi unfinished business. Segala sesuatu gak selesai, kami akan menyelesaikannya Tuhan. Kami akan berangkat sampai ke tujuan. Setan boleh mengintimidasi, di Gerasa boleh menyetop jalan kami di danau, tetapi kami percaya kuasa Yesus lebih dari segalanya. Kuasa sorgawi lebih dari segalanya. Urabasyanda baralama sikididi. Oke, sebentar. Saya merasa gini ya. Gini. Wait, bentar. Kayak saya diingatkan Tuhan bahwa kita ini ada di fog war. Fog war itu apa? Cuaca berkabut. Jadi peperangan di cuaca berkabut. Jadi kita harus benar-benar peka, tune in dengan signalnya Tuhan. Dan setelah itu Tuhan akan berikan kepekaan di dalam dirimu untuk berperang. Oke? Ada beberapa banyak di antara kita, Anda living in struggle dalam pergumulan, sehingga Anda gak keluar dari zona itu. Sekarang keluar, karena Tuhan akan berikan strategi yang baru.
Anda jangan sampai diintimidasi. Dan saya katakan begini, mungkin ada beberapa di Anda, aku penyakitan, aku bentar lagi juga mau mati. Ini tahu nggak, saya ini sejak lahir katanya jantung saya nih, kata mama saya, Daniel ingat jantung kamu abnormal. Itu mengintimidasi saya. Lalu saya ini pernah geger otak 2 kali karena saya pembalap motor loh. Kalau balap motor saya cabut rem, kita cabut rem. Jadi saya nggak pernah jadi orang pinter. Lihat soal ujian black hitam dan nggak bisa capek kayak begini nggak bisa. Saya langsung pingsan. Jadi saya sekian waktu, sepertiga hidup saya, seperempat hidup saya merasa bahwa saya akan mati muda. Cabut itu. Kita ini generasi yang perkasa, generasi yang super, excellent generation. Ayo sekarang keluar Anda dari zona itu dan mulai keluarkan keluargamu, karena Tuhan butuh keluargamu untuk siap berperang. Ayo angkat suaramu dan mulai berdoa dengan strategi ilahi. Urabasyakeda baralabashanda baralamasi. Yes, hambamu mohon bergerak Roh Kudus, bergerak di tempat ini, bergerak di kamar-kamar, di rumah-rumah. Kami minta strategi Tuhan secara langsung atas setiap kami. Kami cabut segala akar tradisi, mitos, kepercayaan. Yang dibangun oleh pikiran manusia, kami cabut di dalam nama Yesus. Dan kami lepaskan sekarang roh hikmat, keperkasaan, kekuatan, kepekaan, kejayaan dari Tuhan turun. Yang sakit sekarang sembuh, sel-sel yang rusak di dalam tubuh kami sekarang diperbaharui di dalam nama Yesus. Semua strategi setan aku batalkan di dalam nama Yesus. Roh teritorial, ayo angkat tanganmu. Roh teritorial di tempat ini begitu kuat, akan mempengaruhi ke desa-desa, ke kota lain. Ayo sekarang cabut, usir segala roh teritorial ini. Mulai take dominion. Boleh Ibu Nani berdoa, karena saya yakin Anda orangnya dan Anda dipilih Tuhan untuk take dominion, strategic people. Ya silakan Ibu Nani. Kami terima segala sesuatu yang telah Engkau nubuatkan pada pagi hari ini. Inilah tempatmu, inilah tempat jejakmu Tuhan. Inilah tempat yang Engkau sudah pakai untuk menjadi center daripada segala sesuatu. Oleh karena itu saat ini kami sudah menerima kekuatan. Kami mau take over daripada semua dan semuanya Tuhan. Kami akan melangkah seperti yang Engkau mau. Kirata Rama, mari kita berdoa di dalam bahasa roh dengan kuat. Kirata Rapa kaya sekerete Rama kaya sakarata labaka ramaka. Oh Rama kaya sekerete kelabakana. Kirape kerete kirata ramaka ramaka ya sekerete. Oh Rapa kaya se, segala kuasa dan penguasa di udara dalam nama Tuhan Yesus. Engkau harus tunduk, engkau harus tunduk, engkau harus tunduk. Semua perkara-perkara, semua kerajaan-kerajaan, otoritas yang ada di kota ini, kami ikat dalam nama Tuhan Yesus. Kami ikat dalam nama Tuhan Yesus. Engkau harus tunduk kepada kekuasaan Yesus Kristus Tuhan. Kerajaan Tuhan bertata untuk kota ini dalam nama Tuhan Yesus. Inilah kerajaan ilahi, menjadi kerajaan ilahi. Tempat ini menjadi kerajaan ilahi. Kami eksekusi hari ini. Kami eksekusi hari ini. Kami sudah doling setiap kali. Kami mengikat semua kuasa-kuasa yang menjadi penguasa di kota ini. Kami sudah ikat. Kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami ikat. Engkau tidak akan mempunyai kekuatan
menguasai kota ini, kekuasaan ilahi yang menguasai kota ini. The kingdom come, the kingdom come, the kingdom come, the kingdom come, the kingdom come. Oh, rapakaya sekere dalam bahaya. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa kekuasaan maut, kekuasaan yang membuat kami tidak bisa bergerak, hari ini Engkau sudah lepaskan, Engkau sudah putuskan semuanya. Kami mengalami kelepasan, kami mengalami kebebasan. Kami akan melihat cara kerja-Mu yang luar biasa di kota ini. Engkau akan membuat tempat ini sebagai center sampai ke ujung dunia ini. Kami percaya untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah. Engkau Bapa yang berkuasa, Engkau yang menentukan semua dan semuanya. Engkau punya planning atas kota ini, Engkau punya planning atas kami orang-orang Sion. Kami akan menjadi alat-alat-Mu sampai ke ujung bumi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau buat rencana-Mu yang amat mulia di kota ini. Kami mau mengucap syukur. Saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk visi dan misi yang Kau taruh kepada hamba-Mu Pak Daniel Panji. Bapa, kami percaya Tuhan, seluruh perjalanannya Engkau yang akan menentukan kemana dia harus pergi untuk menginjakan kakinya Tuhan, untuk berdoa di tempat itu, memasang patok-patok yang baru, mengaktifkan patok yang sudah pernah dipatok untuk seluruh Indonesia, bahkan sampai ke ujung bumi. Kami percaya Tuhan, Engkau tetapkan panggilannya, Engkau tetapkan panggilannya Tuhan, buat dia dapat melaksanakan semua pekerjaannya sampai garis akhir. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami percaya Tuhan, semua senjata Kau sudah berikan kepadanya. Biarlah semua senjata ini diaktifkan sampai semua berfungsi seperti yang Engkau mau. Terima kasih untuk kasih setia-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara kita masuk dalam pengurapan. Saya percaya ada perkara-perkara yang ajaib. Saya percaya saudara pulang dari tempat ini adalah merupakan sesuatu hal yang baru, mempunyai sesuatu era yang baru, mempunyai cara berpikir yang baru, supaya kita sudah dilepaskan dari semua yang membelenggu kita, yang membuat kita tidak mempunyai sesuatu pemikiran yang luas. Pemikirannya hanya skop kepada perkara-perkara yang kecil. Tapi biarlah hari ini sesudah semuanya terjadi, biarlah pikiran kita terbuka, mata kita memandang sesuatu yang lebih jauh daripada apa yang Tuhan sedang kerjakan. Mari kita ambil minyak urapan ini. Tuhan, kami tahu ini seperti minyak urapan biasa, tapi di hadapan-Mu minyak urapan ini seperti minyak urapan yang diberikan pada saat Daud mendapatkan pengurapan yang daripada-Mu. Sejak saat Daud diurapi, maka berkuasalah roh Allah atas hidupnya. Dan biarlah pengurapan ini saat kami mengurapi diri kami pribadi, sejak saat ini pikiran kami adalah pikiran Kristus. Roh yang ada dalam hidup kami adalah roh Kristus yang memimpin kami dalam masa kemenangan menuju kepada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini tertuju dalam hidup kami, mengubahkan cara berpikir kami, mengubahkan akan segala sesuatu yang bukan berasal daripadamu, diubahkan menjadi semua yang berasal daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami minta, biarlah mata kami ini Kau urapi Tuhan, sampai mata kami punya ketajaman untuk melihat apa yang sebenarnya Engkau lihat Tuhan. Biarlah Engkau memberikan hikmat seperti yang Engkau mau, sampai kami melihat perkara-perkara yang tersembunyi. Biarlah telinga kami juga mendengar akan rahasia-rahasia surgawi, sampai kami mengerti apa sebenarnya yang Engkau mau bicarakan. Kami bisa nangkapnya.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami minta bibir mulut kami ini Tuhan mengucapkan senada dengan Engkau, menyembah memuji namamu seperti Engkau menyembah, berbicara seperti yang Engkau mau Tuhan. Hati kami ini jangan bergantung kepada kenyataan yang ada, tapi Kau pagari akan hati kami untuk tetap ada di dalam lingkungan yang daripadamu, tetap ada di dalam jalanmu, tetap senada dan hati kami melekat kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah semua keraguan-raguan kami, semua yang ingin mementingkan diri sendiri, mulai hari ini dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami menyerahkan tangan kami kepadamu Tuhan. Pakai seperti yang Engkau mau. Biarlah sepanjang hidup kami serahkan tangan kami untuk kami dipakai untuk kemuliaan bagi namamu. Kaki kami Tuhan, pakai seperti yang Engkau mau. Engkau menyuruhkan kami kemanapun Engkau suruhkan kami. Belajar kami mengikuti akan jejakmu Tuhan. Sampai rencanamu jadi atas pribadi kami, atas keluarga kami, atas Indonesia Tuhan. Kami percaya Indonesia akan dipulihkan kembali. Sekalipun apapun yang terjadi, kami percaya Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Kami percaya pemulihan terjadi atas Indonesia. Pemerintah Indonesia dipulihkan. Kirata ramakaya sakarata lamakaya se. Kirata ramakaya sakara. Perekonomian Indonesia dipulihkan. Pertambangan, semua hasil bumi, semua hasil laut, semua hasil-hasil yang ada, hasil yang di tanah akan dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk kebaikan buat bangsa Indonesia. Bapak, kami sangat percaya pagi ini buat kami on fire terus Tuhan sampai kedatanganmu untuk kedua kali. Kami mengucap syukur pagi ini. Segala puji hormat dan syukur hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita katakan sama-sama amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.